semua, kembali lagi di kanal kami Experience 4.0. Pada materi awal, kita sudah membuat tampilan web, setelah itu sudah mempelajari mengontrol ESP32 melalui web, dan sudah mempelajari monitoring suhu dan kelembapan melalui web. Pada materi kali ini, kita akan menggabungkan seluruh program yang telah kita buat untuk mengontrol dan memonitoring suhu dan kelembapan ESP32 melalui web localhost. Mari buka XAMPP dan aktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu, ke bagian folder Explorer, buka C kita, lalu buka XAMPP, htdocs, lalu ke bagian suhu dan kelembapan. Nah, folder suhu dan kelembapan ini yang kita buat nih pada awal pertemuan menggunakan HTML dan CSS. Ini saya delete aja deh semua, kecuali suhu dan kelembapan, belajar 1 dan belajar. Jadi belajar 1 adalah program monitoring kita, dan belajar yang ini adalah program untuk controlling kita, yang sebelumnya telah kita buat. Ini saya delete aja nih. Setelah itu, kembali ke suhu dan kelembapan, indeks HTML kita ganti menjadi index.php. Kenapa? Karena ada program PHP yang akan kita masukkan pada program HTML. Jadi misalkan kalau kita menggunakan index.html, maka kita tidak bisa memasukkan program PHP. Namun jika kita menggunakan index.php, maka kita akan bisa memasukkan program PHP di dalam HTML. Buka Sublime Text kita. Oke, ini adalah program yang sebelumnya telah kita buat ya. Mari kita buka folder kita, suhu dan kelembapan. Ini bisa kalian close. Kita open file, suhu dan kelembapan. Blok 2 file ini, index dan stylesheet. Setelah itu, mari kita buka Google Chrome atau search engine kalian. Buka localhost dan ke folder suhu dan kelembapan. Ini adalah tampilan awal yang telah kita buat ya. Buka localhost phpMyAdmin. Kita ke bagian monitoring. Database monitoring adalah database yang telah kita buat pada materi sebelumnya ya. Lalu buka tabel DHT11. Ini adalah data yang telah kita dapat melalui DHT11 kita. Sekarang kita akan mengubah 27 dan progress bar ini menjadi 32. Karena setiap updatean DHT11 akan turun ke bawah terus ya. Ini menjadi 32 dan ini menjadi 32. Di bagian ini nih, kita ubah dia 32 sesuai dengan MySQL. Caranya sama seperti kita menampilkan data dari MySQL ke web localhost. Berarti kita membutuhkan program yang telah kita buat nih sebelumnya. Jadi saat ini kita hanya copy paste program yang telah kita buat. Silakan teman-teman kembali ke suhu dan kelembapan. Untuk monitoring, kita menggunakan folder belajar 1. Teman-teman silakan mengcopy paste ini. Untuk indeksnya tidak perlu. Saya copy dan saya paste ke sini. Ada config dan update data. Saya open file lagi. Kita buka update data dan config.php. Pastikan config PHP ini terhubung dengan database kita. Database-nya adalah monitoring. Inilah database yang kita gunakan ya, monitoring. Oke, cukup. Update data sesuai dengan DHT11 nanti. Untuk indeksnya, saya langsung open file.
ke folder belajar 1 yaitu monitoring dan buka indeks PHP di sini. Jadi kita hanya butuh bagian ini untuk menampilkan data. Oh, sebelumnya kita panggil dulu nih di indeks PHP suhu dan kelembapan. Yang atasnya kita hubungkan ke config.php. Setelah itu kita copy bagian ini dan kita ubah data label ini. Saya hapus. Kita buat program PHP. Lalu saya pastekan. Ini bisa dihapus komentarnya. Agar rapi kita tab. Oke, cukup. Di sini saya save. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah tampil ya 32. Untuk derajat Celciusnya saya tambahkan saja nih. Di bagian sini echo string derajat Celcius. Saya save. Saya refresh. Oke, sudah tampil ya. Nah, untuk progress bar-nya, yang bagian ini kita hapus dulu. Setelah itu kita copy paste lagi bagian ini nih. Sampai sini. Saya pastekan. Saya save. Dan saya refresh. Kenapa dia tidak tampil? Karena kita kurang memberikan persen. Saya save. Saya refresh. Oke, sekarang dia sudah ada nih. Dan sesuai dengan 32 ya. Coba kita ubah menjadi 90. Saya refresh. Nah, dia sudah menyesuaikan dengan MySQL kita. Saya kembalikan menjadi 27 deh. Setelah itu bagian kelembapan sama. Di sini kita copy paste. Yang perlu kita ubah adalah temperaturnya. Kita menggunakan humidity. Dan bagian ininya. Setelah itu kita buat dia persen. Oh, ini dihapus saja. Saya save. Saya refresh. Sudah sesuai ya, 67%. Sama dengan humidity pada MySQL. Lalu progress bar-nya juga sama. Kita kopikan dari sini sampai sini. Saya save. Saya refresh. Oke, dia sudah menyesuaikan dengan MySQL progress bar-nya. Sekarang kita ke bagian control. Di sini terdapat button let on dan button let off. Saya ingin ketika saya mengklik button let on, maka dia akan menampilkan lampu yang ini nih, gambar leton.png. Ketika saya mengklik let off, maka yang tampil adalah letoff.png. Di sini kita juga perlu mengcopy paste program yang telah kita buat nih pada program control. Di bagian belajar ya, untuk control, kita copy paste baca nilai, control. Saya rasa cukup. Saya copy dan saya paste ke suhu dan kelembapan. Kita buka nih, baca nilai dan kontrol. Saya open file, baca nilai dan kontrol.
Mari kita membuka PHP MyAdmin kita. Setelah itu, kita buat tabel baru nih. Kalau tidak salah, waktu itu kita membuatnya di latihan, nah ya, di kontrol ya. Jadi ada ID, LED, dan nilai. Kita samakan saja. ID, LED, nilai. Nah, ini dikosongkan. Kita buat ID-nya itu 8, ini berupa varchar 255, dan nilai 8 juga deh. Jangan lupa, ini di auto increment. Mari kita simpan. Oh iya, nama tabelnya adalah control. Kita buka bagian kontrol, dan kita tambahkan ID 1, LED 1, dan juga nilainya 0. Karena masih dalam kondisi off. Setelah itu kita kembali ke Sublime Text-nya. Jangan lupa untuk mengganti tabel yang kita gunakan. Di sini sudah sesuai ya dengan tabel kontrol kita nih. Dan sudah tersambung dengan config PHP ke database kita. Di sini juga nilai from control ke indeks PHP suhu dan kelembapan. Di bagian buttonnya, kita open file juga nih ke tampilan belajar yang bagian kontrol. Index.php kita buka. Nah, ini yang monitoring kita tutup aja ya, yang belajar 1. Nah, kita copy paste bagian on click bla 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 sampai sini. Saya kopikan dan saya pastekan di belakang style. Saya pastekan juga. Untuk nilainya, karena off, kita buat dia 0. Dan indikatornya di sini saya cut ke bagian bawah sini. Kita kembali ke bagian sini. Kita copy pastekan bagian PHP-nya di bawah sini ya. Biar rapih. Jika value-nya adalah 1, maka dia ke image source ini nih. Saya cut. Saya buat echo di sini. Dan saya pastekan. Nah, jangan lupa kita buat titik 1 saja di luarnya agar berbeda dengan bagian di dalam image source di sini. Nah, ini sama nih. Saya copy dan saya pastekan di sini. Jika value-nya adalah 1, maka dia let on. Sesuai dengan ini ya, leton.png. Di bagian sininya kita hapus saja. Ini kita close. Saya save. Kembali ke tampilannya. Saya refresh. Berarti indikatornya kita cut lagi. Kita taruh di bawah sini nih. Saya save. Saya refresh. Oke. Nah, teman-teman perhatiin di bagian nilai ini. Kan 0 ya. Di sini saya klik let on. Maka dia sudah hijau. Dan nilainya sudah menjadi 1. Kita kembalikan ke let off. Maka dia nilainya sudah menjadi 0. Sekarang kita ke ESP32-nya. Mari kita membuka software Arduino IDE kita. Nah, ini adalah program suhu monitoring dan kelembapan yang telah kita buat nih. Mari kita buka program control LED HTTP client.
yang telah kita buat ya. Nah, saya new aja nih. Jadi kita akan memasukkan program monitoring dan kontrol ke program kosong ini. Di sini saya save dulu deh. Oke, sudah dan setelah itu kita copy pastekan semuanya nih yang monitoring. Semua ya, di copy lalu dipastekan di bagian sini. Lalu kita hapus saja di bagian ininya. Lalu untuk kontrolnya, kita copy pastekan bagian pemanggil library yang paling atas. Di bagian monitoring dan kontrol. Modify.hanya tidak perlu karena sudah ada. Setelah itu, untuk void setupnya, cuma pin mode saja yang kita copy. Kita masukkan ke sini. Setelah itu, copy paste bagian ini. Setup deh. Lalu di bagian ini nih, sampai http.n. Saya kopikan dan saya pastekan. Setelah itu, mari kita lihat kembali hal yang perlu dirubah. Di bagian ini nih, karena kita menggunakan folder suhu dan kelembapan, baca data.php id sama dengan 1. Saya rasa bukan baca data ya, tapi baca nilai. Karena kita lihat di sebelum teksnya, yang ada adalah baca nilai. Nah, ini untuk menampilkan nilai. Dan datanya ditarik ke serial print nanti, setelah itu dibaca sebagai payload. Saya save. Saya rasa cukup. Untuk DHT-nya, yang belajar satu ini nih, menjadi suhu dan kelembapan. Oke, cukup. Saya verify dulu. Oke, sudah dan compiling. Mari kita upload ke ISP32. Oh iya, untuk DHT-nya saya menggunakan pin 4. Mari kita upload. Kita buka serial monitornya. Udah terbaca ya, 78 dan 32. Lalu datanya adalah 0 nih, karena LED-nya mati. LED satunya mati. Kita lihat di MySQL-nya DHT11. Ya sudah terbaca ya dia, 32, 78. Dan lalu untuk kontrolnya, di sini saya refresh. Ya, dia sudah menyesuaikan 32 dan 77. Lalu untuk LED-nya,
Saya nyalakan LED-nya. Ya, sudah sampai nilainya. Saya matikan, indikatornya berubah, dan dia mati. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini, menyalamatikan LED melalui web, dan memonitoring suhu dan kelembapan melalui web. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan finishing nih, melakukan hosting pada laman web yang telah kita buat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton, semoga bermanfaat.